Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di rumah untuk beribadah, tetap gembira di rumah untuk terus belajar. Nana, untuk pertemuan kali ini, penguatan lagi materi sholat fardu untuk mata pelajaran ibadah. Ustadz ulangi, untuk mata pelajaran ibadah, kelas 7, Ustadz gunakan untuk penguatan lagi materi sholat fardu. Ustadz kembali akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari penguatan materi sholat fardu. Yang pertama, menjelaskan lagi tentang sholat fardu. Yang kedua, menunjukkan dalil sholat fardu, tentunya dalil naqli. Kemudian yang ketiga, membedakan antara syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat fardu. Kalau di buku paket, di situ hanya dicantumkan syarat wajib. Nah, Ustadz akan sampaikan beda antara syarat wajib, syarat sah, kemudian juga rukun dari sholat fardu. Sedang yang keempat, membiasakan tata cara sholat fardu. Itu yang kita akan pahami lagi, tujuan pembelajaran untuk menguatkan lagi materi sholat fardu. Nah, semuanya, mari kita lihat satu persatu dari slide yang Anda bisa buka nanti di grup kelas 7. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat fardu atau sama juga dengan sholat wajib adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib itu adalah perintahnya kuat. Artinya kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu yang harus difahami bagi anak-anak semuanya tentang hukum wajib. Wajib adalah perintahnya kuat. Artinya kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan dosa. Maka sholat itu perintahnya kuat, kita kerjakan mendapat pahala, balasan di sisi Allah, kelak di akhirat, dan kalau ditinggalkan dosa. Artinya kalau meninggalkan sholat pun ada balasannya, tapi bukan balasan kebaikan. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan siksaan, ya, karena dosa yang dia lakukan dengan meninggalkan kewajiban sholat. Ustadz ulangi, sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib adalah perintahnya kuat, artinya kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat dosa. Kita lanjutkan. Pada dasarnya, sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat fardu, yaitu setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang kedua, sholat tatawwu atau sholat sunnah. Jadi pada dasarnya sholat dibagi menjadi dua, sholat fardu dan sholat sunnah. Adapun sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Tidak bisa diwakilkan. Ya tadi seperti sholat 5 waktu. Fardu ain, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Contohnya sholat 5 waktu. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu kewajiban yang apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka terlepaslah kewajiban atas sebagian yang lain.
Jadi kalau sudah ada sebagian orang yang melaksanakan kewajiban itu, maka sebagian yang lain kalau tidak melaksanakan tidak dosa. Itu namanya fardu kifayah. Terlepas kewajiban bagi orang lain yang tidak melaksanakan ketika sudah ada sebagian orang yang melaksanakan. Contohnya sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kita lanjutkan, kemudian dalil nakli. Kita masuk dalil tentang sholat fardu. Dalil sholat fardu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Silahkan dibaca bersama-sama. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu dalil nakli. Perintah di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung untuk kita mendirikan sholat, menegakkan kewajiban sholat. Artinya tadi khusus untuk sholat fardu, ya, sholat wajib. Kemudian ada juga di Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Juga bisa menjadi dalil dasar perintah dari kewajiban sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi di ayat tersebut ada kalimat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban, artinya suatu fardu yang ditetapkan waktunya. Maka jangan diundur, jangan ditangguhkan, apalagi sampai ditinggalkan. Diundur, ditangguhkan saja, itu jangan sampai, apalagi ditinggalkan. Maka ini dua ayat Al-Quran yang bisa mengingatkan, semakin menguatkan tentang dalil perintah sholat fardu atau dasar perintah dari sholat fardu. Anak semuanya, kita lanjutkan perbedaan syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu menjadikan melekat suatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan. Ketika sudah syarat tersebut ada dalam diri seorang muslim khususnya. Yang kedua syarat sah, itu menjadikan sempurnanya suatu kewajiban. Itu dengan kita menjaga, memperhatikan syarat sahnya. Syarat wajib sholat fardu yang pertama Islam. Agama Islam, seorang muslim. Bagi seorang muslim, sholat itu sebuah kewajiban yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir. Itu adalah karena kewajiban sholat. Maka syarat wajib yang pertama Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat. Rukun Islam yang pertama syahadat, kemudian sholat. Kan syahadat itu sebagai bukti kita mengakui sebagai seorang muslim. Nah setelah itu ketika sudah bersyahadat, kita sebagai seorang muslim dibuktikan dalam bentuk amal, ibadah dengan kewajiban sholat. Yang kedua berakal sehat, ya, berakal sehat, sehat akalnya, sehat jiwanya. Yang ketiga balik atau sudah dewasa, insya Allah anak-anak semuanya sudah rata-rata, sudah hampir semuanya masuk pada usia balik atau dewasa, baik yang putra maupun yang putri. Kemudian syarat sahnya yang pertama suci hadas dan najis. Kemarin sudah kita bahas tentang materi toharoh. Di antaranya juga
pembahasan tentang hadas dan najis, suci dari hadas, suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat, baik yang putra yang putri, menutup aurat, tidak boleh ada yang kelihatan terbuka dalam sholat, terjaga dengan tertutup auratnya. Yang ketiga, tempatnya suci, suci dari najis khususnya. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat, sudah azan menandakan masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Itu yang menjadi syarat sahnya sholat fardu. Syarat wajib kita bagi menjadi 3 ya, diingat-ingat, diperhatikan. Islam, berakal sehat, balik. Yang kedua, syarat sah, suci hadas dan najis, menutup aurat, tempatnya suci, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat ketika sholat mustaqbilal kiblat. Berikutnya, Ustaz lanjutkan masuk pada rukun sholat fardu. Rukun itu anak-anak artinya urut-urutan. Rukun itu artinya urut-urutan. Rukun adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka sholat tidak sah atau batal. Jadi segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat, jika salah satu ditinggalkan, maka menjadikan tidak sah atau batal. Di pekerjaan yang harus dilakukan dalam ibadah sholat khususnya, secara urut, itu namanya rukun. Dan rukun sholat itu bisa diperhatikan di situ, dibaca. Rukun sholat fardu, yang pertama niat dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. 6, i'tidal dengan tumakninah. 7, sujud 2 kali dengan tumakninah. 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Itu maaf tulisannya agak keliru itu ya, duduk maksudnya. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 10, membaca bacaan tasyahud akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12, salam, dan 13, tertib. Itu rukun-rukun sholat, urut-urutan yang harus dikerjakan secara urut tadi ya, dalam ibadah sholat fardu. Ustaz perlu tekankan di situ rukun sholat dengan penguatan istilah tumakninah. Jadi tumakninah itu sampai sempurna, tenang, berhenti sejenak. Jadi gerakannya sempurna, bacaannya sampai sempurna. Itu tumakninah. Dan tumakninah artinya termasuk ke dalam rukun sholat. Kalau sholat kok meninggalkan tumakninah, syarat sholatnya menjadi tidak sempurna. Kalau sholat meninggalkan tumakninah, maka termasuk meninggalkan rukun, sehingga menjadi tidak sah, maka menjadi batal sholatnya. Kalau sholat kok cepat-cepat, bacaannya, gerakannya tidak sempurna, meninggalkan tumakninah, sholatnya menjadi tidak sah. Nah, berikutnya tata cara sholat menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku. Aku di sini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi penggalan hadits inilah yang menjadi dasar kewajiban kita untuk mengikuti cara beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendirikan sholat. Jadi mulai dari tadi rukun pertama niat dalam hati sampai tertib. Rukun pertama niat dalam hati sampai tertib, yang kita tiru, yang kita contoh, yang kita praktekkan adalah yang diajarkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Begitu anak-anak semuanya. Jadi terakhir Ustaz tegaskan lagi, kunci sholat adalah wudhu, miftahus sholah al-wudhu, wa miftahul jannah as-sholah. Dan kuncinya surga adalah sholat. Inilah pentingnya sungguh-sungguh kita melaksanakan kewajiban sholat. Toharoh yang kemarin sudah kita pelajari, dipraktekkan dengan sebaik-baiknya, wudhunya, bersucinya,
diperhatikan dengan sebaik-baiknya, karena itu menjadi kuncinya sholat, menjadikan syarat sahnya sholat. Itu karena kita dalam keadaan suci dari hadas maupun suci dari najis. Sehingga kalau sudah dalam keadaan suci, hadas, najis, menjadi kunci pembuka untuk kita sah dalam melaksanakan kewajiban sholat. Kuncinya sholat adalah wudhu, dan kuncinya surga, miftahul jannah, as-sholat. Dalam keadaan sesulit apapun, jangan pernah meninggalkan kewajiban sholat. Semoga bermanfaat dan tetap gembira belajar, semangat beribadah selama di rumah. Saya kira itu untuk kita membahas ulang penguatan lagi materi sholat fardu, dan silahkan Anda bisa buka filenya ini, nanti Ustadz share di grup kelas dalam bentuk PowerPoint. Anda buka, Anda baca, adapun ada tulisan yang agak keliru, saya kira bisa dipahami maksudnya. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa memahamkan kita untuk benar-benar menjaga kewajiban sholat, melaksanakan kewajiban sholat dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Sekian, semoga bermanfaat, dan Ustadz akhiri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam untuk keluarga di rumah, semoga juga selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.